Alkitab melarang bunga uang? Jadi Kristen gak boleh nabung di bank, kalau Alkitab benar-benar melarang riba? Seperti tertulis dalam Keluaran 22 ayat 25 dan Imamat 25 ayat 35-37, maka timbul pertanyaan tajam. Apakah semua orang Kristen yang menabung di bank, membuka deposito, atau berinvestasi itu melanggar firman Tuhan? Apakah sistem perbankan modern sepenuhnya bertentangan dengan ajaran iman Kristen? Ternyata, tuduhan seperti ini sering muncul karena kesalahpahaman terhadap konteks Alkitab. Pada zaman Perjanjian Lama, meminjam uang bukan soal ekspansi bisnis atau modal usaha. Itu soal hidup atau mati. Orang yang berhutang umumnya adalah mereka yang jatuh miskin, kelaparan, atau tertimpa musibah. Maka, larangan mengenakan bunga bukanlah hukum ekonomi umum, tetapi perintah moral, jangan menindas yang sedang menderita. Bahkan dalam Ulangan 23 ayat 20, jelas dikatakan dari orang asing boleh engkau memungut bunga. Artinya, bunga bukan dosa mutlak, tapi bisa menjadi dosa ketika digunakan untuk mengambil untung dari penderitaan sesama. Yesus sendiri, dalam Matius 25 ayat 27, justru memakai contoh tentang menaruh uang pada orang yang menjalankan uang, sekarang disebut banker, agar menghasilkan bunga sebagai gambaran positif dalam perumpamaannya. Ini menunjukkan bahwa bunga yang wajar dalam konteks ekonomi produktif bukanlah masalah, selama tidak melanggar kasih dan keadilan. Ironisnya, tuduhan bahwa Alkitab mendukung penindasan ekonomi justru bertabrakan dengan inti Injil. Sebab Yesus bukan hanya menentang penindasan, dia bahkan menanggung hutang dosa kita dan membayarnya lunas, tanpa bunga, tanpa syarat. Jadi, Alkitab bukan kitab anti-ekonomi modern. Alkitab adalah kitab yang menempatkan kasih dan keadilan lebih tinggi daripada keuntungan pribadi. Sistem boleh berubah, tapi hati Tuhan tetap sama, membela yang lemah dan menganugerahkan keselamatan kepada semua umatnya yang percaya. Jika ada orang-orang yang berpikir agama hanya alat menindas yang miskin, mungkin mereka belum mengenal Yesus Kristus yang rela menjadi miskin, bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk menebus hidup manusia berdosa agar setiap orang yang percaya kepadanya dilayakan di hadapan Allah, dibebaskan dari hutang dosa-dosanya dan menerima anugerah keselamatan hidup kekal dalam anugerahnya. Sudahkah engkau mengenal Yesus Kristus, Sang Tuhan Juru Selamat yang membayar lunas hutang dosamu? Kiranya Tuhan menyatakan anugerahnya bagimu.